Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Kerajaan Sulu, Islam dan Perlawanan di Kepulauan Filipina, bagaimana kerajaan maritim menggunakan Islam dan diplomasi untuk bertahan. Suara ombak menggulung di antara gugusan pulau-pulau selatan Filipina, namun, di balik ketenangan laut itu, tersimpan kisah tentang sebuah kerajaan kecil yang berani menantang kekaisaran besar dunia. Inilah Kerajaan Sulu, berdiri di abad ke-15, kerajaan maritim yang menjadikan Islam sebagai cahaya dan pedoman di tengah samudera kekuasaan. Dari para pedagang Arab hingga ulama dari Aceh, ajaran Islam menyebar perlahan, mengubah wajah masyarakat kepulauan menjadi satu peradaban yang beradab dan berani. Sultan pertama mereka, Sultan Syariful Hashim, bukan hanya pemimpin politik, ia adalah guru spiritual, penyatu suku-suku laut yang sebelumnya terpecah oleh perang dan darah. Dengan Islam, mereka menemukan jati diri. Dengan laut, mereka membangun kekuatan, dan disinilah, di antara gelombang dan doa, kisah perlawanan panjang itu dimulai. Ketika Spanyol datang dengan salib dan meriam, Sulu tidak gentar. Mereka tahu, setiap tembakan meriam adalah ujian keimanan. Ratusan prajurit Sulu bersujud di hadapan perang di pelabuhan Jolo di bawah bulan purnama. Di tangan kanan mereka, sebilah pedang, di tangan kiri, tasbih. Mereka berjuang bukan hanya demi tanah, tetapi demi keyakinan bahwa Tuhan lebih besar daripada penjajahan. Pertempuran pun meletus. Kapal-kapal Spanyol membakar desa-desa pesisir, tetapi setiap kali mereka mendarat, pasukan Sulu muncul dari hutan dan laut, menyerang balik tanpa ampun. Diplomasi pun dimainkan, utusan Sulu pergi ke Johor, Aceh, bahkan Istanbul, mencari sekutu Muslim. Namun dunia saat itu diam. Sulu berdiri sendiri di atas ombak, melawan badai kekuasaan kolonial yang tak kenal ampun. Para pembela bertahan, iman mereka adalah satu-satunya perisai mereka. Api berkobar, tetapi doa-doa terus berlanjut. Bertahun-tahun berlalu, Sulu menjadi panggung strategi dan intrik. Para sultan berdiplomasi dengan Spanyol, Inggris, dan Belanda. Barat memandang kepulauan itu bukan sebagai tanah suci, melainkan sebagai gerbang emas perdagangan rempah-rempah. Di Istana Jolo, Sultan Jamalul Alam duduk di antara surat-surat dari para penjajah. Satu janji perdamaian dari Spanyol, dan satu ancaman dari Inggris. Dan di tengah semua itu, darah rakyat terus mengalir. Sulu berusaha bertahan hidup dengan kecerdasan dan keyakinan. Ketika kekuatan militer tak seimbang, mereka beralih ke diplomasi. Menggunakan Islam sebagai bahasa persaudaraan antar bangsa. Utusan mereka ke Kesultanan Ottoman menyampaikan pesan, kami kecil di mata dunia, tetapi kami adalah bagian dari umat yang besar. Namun, bantuan yang dijanjikan tak kunjung tiba. Sementara itu, para penjajah mempermainkan perbatasan mereka. Perjanjian demi perjanjian dibuat tanpa persetujuan Sulu. Pulau-pulau mereka dijual, ditukar, dan disita melalui meja perundingan yang dingin. Menjelang akhir abad ke-19, banyak yang percaya Sulu telah jatuh. Namun, tidak. Mereka tidak kalah, mereka telah bertransformasi. Islam tetap hidup di hati rakyat, bahkan ketika istana runtuh. Dan di balik reruntuhan benteng Jolo, ditemukan sebuah manuskrip tua berisi sumpah sultan terakhir. Selama azan masih berkumandang di laut ini, Sulu belum mati. Ironisnya, beberapa dekade kemudian, sebuah dokumen perjanjian lama antara Inggris dan Spanyol ditemukan, yang mengakui bahwa sebagian besar Sabah dulunya milik Sulu. Sebuah warisan diplomatik yang belum selesai, bahkan hingga abad ke-21.
Kerajaan kecil itu mungkin telah tenggelam dalam lautan sejarah, namun nama Sulu tetap hidup, bukan karena kekuatan pedangnya, melainkan karena iman, diplomasi, dan keberaniannya untuk menolak dilupakan.